sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi dengan podcast SMK Swadaya Semarang, kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, pada episode podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ini di samping saya. Saya sampai grogi banget tadi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, alangkah lebih baiknya izinkan saya perkenalkan narasumber yang hadir di siang hari ini. Oke. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Taufikur Rahman, SPD GR, yang tanggal lahir Tangerang 19 September 1988, riwayat pendidikan SD Negeri 1 Melengkang Gajah Demak. Selanjutnya ada MTS Nahdlatul Huda, yang ketiga ada Mandemak, dan yang terakhir Universitas IPGRI Semarang. Untuk tugas tambahan di SMK Swadaya Semarang sendiri ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Wali Kelas, Pembina Futsal, dan Pembina Pramuka. Untuk nomor handphone 089 613 669 502. Motivasi hidup, guyub rukun, AGW Santoso. Oke, itu AGW Santoso itu gimana maksudnya, Bapak? Maksudnya kan kalau kita kan lebih baik kan bisa hidup rukun. Yeah. Kalau kita hidup rukun berarti semuanya juga akan lebih baik lagi kehidupannya. Amin. Ya siap. Mantap sekali motivasi hidupnya. Yeah. Nah, ini di sini saya tuh mau ngajak ngobrol tentang kurikulum sama P5 itu loh, Pak. Berat ini. Waduh. Kita songgo bareng-bareng, Pak, biar ringan. Iya, terima kasih. Nah, di SMK Swadaya kan di tahun ajaran 2022 sampai 2023 kebetulan menerapkan 2 kurikulum ya, Bapak. Untuk kelas 11 dan kelas 12 itu kurikulum K13. Dan untuk kurikulum kelas 10 itu kurikulum merdeka. Sangat merdeka sekali. Nah, sebenarnya itu perbedaan K13 dan K merdeka itu apa sih, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Jadi kalau berbicara tentang kurikulum mesti bukan bidang saya ini semua, tapi kok mengarah ke P5-nya. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila, karena saya mengajarnya kan Pendidikan Pancasila atau PPKN seperti itu. Maka mungkin bisalah bersinergi. Terus kalau kita berbicara tentang K13 dan K Merdeka, apa sih perbedaannya? Pasti kan banyak sekali perbedaannya, utamanya mengenai struktur kurikulumnya, pelajarannya itu sudah berbeda. Terus proses-proses penilaiannya juga berbeda. Terus lagi tentang penilaiannya, ini kita coba ke penilaian. Kalau K13 waktu itu ada yang namanya nilai sikap, terus nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka ini memang secara garis besar ini ada penambahan penilaian seperti itu. Penambahan penilaian yaitu di P5-nya tadi. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang menjadi garis besarnya di sana. Yang memang saat ini sangat wah dan booming sekali. Seolah-olah memang kita harus selalu siap menghadapi hal yang baru tadi. Seperti itu. Berarti intinya kalau di kurikulum Merdeka itu ada 2 pembelajaran utama, pembelajaran reguler dan P5 tadi. P5 tadi, iya. Kalau P5 itu sendiri apa sebenarnya, Pak? Iya. Kalau P5 itu kan memang kalau tadi berbicara tentang pembelajaran reguler tadi menyangkutkan sekilas itu memang kalau contoh ini pelajaran Pendidikan Pancasila ini kita dapat 2 jam. Berarti 1 jam itu untuk materi, 1 jamnya untuk proyek Pancasila. Makanya kalau di sini kan kita harus menggunakan modul pembelajarannya project based learning. Bagaimana caranya siswa ini memang harus bisa membuatkan sebuah karya yang memang nanti bisa dipertanggungjawabkan untuk dinilai ketika nanti utamanya saat di momen-momen seperti PTS atau penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Nah, makanya ini harus kita siapkan. Terus mengenai profil pelajar Pancasilanya ini kan ada 6. Yang dicapai itu ada 6. Keinginannya ada 6 memang. Tetapi memang kita harus semuanya mengawal supaya apa yang diinginkan
itu bisa tercapai. Keenam itu yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, terus mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Mengapa harus demikian? Karena memang ini harus kita siapkan anak-anak ini. Kenapa kok harus disiapkan? Ya pertama, kita sudah 2 tahun masa pandemi itu karakter anak ini sudah mulai terkikis, utamanya pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila. Di nilai Pancasila itu ada 5 nilai yang memang ini bisa bersinergi dengan profil pelajar Pancasila ini. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Makanya ini sangat bersinergi sekali seperti itu. Kalau dulu kan sempat kurikulum K13 sering menggaungkan pendidikan karakter. Apakah menurut Pak Taufik P5 ini penyempurnaan atau pemusatan dari pendidikan karakter itu? Kan kalau pendidikan karakter kan banyak sekali sikapnya. Mungkin ada bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan lain-lain, masih banyak. Kalau ini kan hanya istilahnya dikotomi dibatasi 6 saja. Menurut Pak Taufik bagaimana? Jadi itu menjadi sebuah proyek tersendiri dari pemerintah yang menginginkan memang pelajar di Indonesia atau pelajar yang saat ini bertanggung jawab atas pendidikan di Indonesia memang terpusat di 6 profil tadi. Tetapi tidak dipungkiri juga pendidikan karakter juga bersinergi juga seperti itu. Pendidikan karakter tetap bersinergi yang memang belum ada di dalam di P5 atau di pendidikan karakter itu semuanya sudah masuk semestinya. Contoh kata-kata yang pertama yaitu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sudah semuanya masuk itu. Kalau digaris besarkan semuanya masuk. Contoh mungkin rapi, sopan, itu kan juga salah satu sifat-sifat Tuhan yang memang saat ini ada di sana. Berakhlak mulia itu kan juga sifat sopan santun masuk ke sana, walaupun tidak dijabarkan secara detail seperti itu. Makanya di sini ya dikatakan penyempurnaan, dikatakan juga bersinergi seperti itu. Lantas ini peran guru dalam P5 itu apa, Pak? Iya. Kalau di sini kan memang keinginannya dari kurikulum Merdeka itu kan siswa sentris ya. Di sini siswa itu menjadi pusat pembelajaran, tidak lagi guru. Kalau dulu kan guru sentris, seolah-olah guru berceramah, menjelaskan, tapi saat ini guru hanya sekilas memberikan sedikit materi, setelah itu siswa atau peserta didik ini langsung membuat sebuah karya atau proyek. Jadi pengawalan yang sangat penting dari guru inilah yang perlu harus dipersiapkan. Guru harus siap dengan materinya, dengan siswa juga harus siap dengan tantangan proyek yang harus dibuat seperti itu. Kalau di SMK Swadaya Semarang sendiri, proyek apa sih Pak yang diterapkan dalam P5? Oh iya, ini untuk proyeknya kan ada 4. Ada 4 proyek untuk di tahun ini. Memang kan tadi perbedaannya kalau di kurikulum Merdeka dan K13, kalau di kurikulum K13 itu pembelajaran memang atau sistemnya di 1 per minggu seperti itu. Tapi kalau K Merdeka ini itu dalam 1 tahun proyeknya tadi. Nah, maka ini kalau di SMK Swadaya dari ada 8 proyek yang akan diberikan, tapi untuk tahun ini ada 4. Yang pertama itu adalah untuk kearifan lokalnya, kearifan lokal, terus gaya hidup berkelanjutan, terus kepekerjaan, terus yang keempat itu ini saya lupa ini yang keempat. Kewirausahaan. Maaf ya. Ini kewirausahaan. Makanya karena ini sangat penting sekali, maka yang pertama tadi tentang kehidupan berkelanjutan ini yang menjadi penilaian pertama untuk di penilaian tengah semester ini. Dengan kemarin sudah disepakati oleh Bapak Ibu guru yang memang mengajar di yang pelajaran umum, salah satunya, dan nanti juga mengarah ke kejuruan. Di sana sudah diarahkan untuk
ke pembelajaran atau bergaya hidup berkelanjutan itu ke materi tentang digital marketing sesuai dengan yang ada di SMK Swadaya seperti itu yang dibuming-bumingkan. Program unggulan SMK Swadaya digital marketing, makanya mengarah ke situ. Iya. Tadi kan ada 4 proyek ya Pak, kearifan lokal, kewirausahaan, kepekerjaan, dan gaya hidup berkelanjutan. Penerapannya secara real itu bagaimana Pak? Iya. Kalau ini memang kita coba jelaskan untuk yang 2 dulu, yang gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal dulu. Kearifan lokal ini yang memang 2 materi yang akan kita kejar atau kita laksanakan di semester pertama. Untuk semester kedua pembahasannya nanti. Kita nanti saja pembahasannya. Tapi kalau memang kita sudah siapkan 2 materi ini, 2 proyek ini, maka harus ini kita sinergikan. Semua Bapak Ibu guru yang bertanggung jawab di sana kemarin sudah kita rapatkan, kita sudah laksanakan pengawalan ke peserta didik supaya nanti di tengah semester ini memang terjadwal dari kurikulum itu di bulan Oktober awal tanggal 3 kita mulai. Nah, nanti kita lihat proyek yang dibuat dari sekolah yang nanti anak langsung bisa berkarya, nanti kita lihat seperti itu dengan pengawalan Bapak. Dengan pengawalan Bapak. Terus saya mau tanya Pak, ini kan intinya pendidikan P5 menyongsong beberapa sikap tadi. Nah, apakah misalnya nanti sudah penilaian, apakah penilaian dari P5 itu mengimplementasikan bahwa anak tersebut katakanlah kayak berkearifan lokal, misalkan katakanlah 90, apakah itu mengimplementasikan bahwa anak tersebut benar-benar menerapkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Jadi ini kan sebuah cita-cita besar negara ya, supaya anak-anak ini atau peserta didik ini bisa atau mampu menerapkan nilai Pancasila, terus menerapkan profil pelajar Pancasilanya. Maka ya ini tadi pengawalan Bapak Ibu guru sekali lagi. Karena memang kita tidak pernah bosan untuk mengingatkan, tetapi juga harus ada hasil yang mana memang anak ini bisa menerapkan, contoh gaya hidup berkelanjutan. Karena ada program unggulan, yuk dilanjutkan. Karena juga kalau namanya digital marketing kan tidak hanya lingkupnya skala kecil di sekolah, tapi dikembangkan ke luar juga. Terus juga harus melihat juga tahapan-tahapan dari profil pelajar Pancasila tadi. Terus kewirausahaan atau kearifan lokal juga sama, karena kita juga di sini tinggal di Indonesia yang memang banyak sekali budaya-budaya lokal atau nasional yang harus terlalu kita jaga. Maka ya kita harus arahkan anak-anak seperti itu, kita kawal. Bagaimana caranya? Yuk bareng-bareng kita kawal Bapak Ibu guru, anak-anak dan orang tua, supaya nanti kedepannya anak-anak ini tetap memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Pak, ini kan kebetulan ini SMK ya Pak. Kemarin tuh saya sempat berkumpul dengan beberapa prodi ya. Itu tuh ada yang sempat menawarkan, intinya kalau kalian mau bekerja itu sikap attitude nomor 1. Pasti yang ditawarkan sikap attitude nomor 1. Soal belajar itu bisa nanti, bisa berjalan. Tapi yang ditekankan adalah attitude, etos kerja. Apakah P5 ini menurut Pak Taufik mampu menjawab tuntutan di dunia kerja dan dunia industri? Kalau menjawab pasti semuanya butuh proses, karena kan di sini banyak faktor sekali, banyak faktor yang memang terkadang kita sudah mengawal ternyata ada faktor lain X di luar sana yang memang seolah-olah menjadi batu sandungan. Tetapi semua itu tetap tidak hanya pembelajaran, karena kita juga mengarahkan ke anak-anak untuk aktif di kegiatan, utamanya di organisasi. Karena di SMK Swadaya ada 2 organisasi yang memang bisa mengajak untuk anak bisa belajar lebih jauh lagi, yaitu di OSIS dan Pramuka. Dan itu juga mereka di sana akan belajar bagaimana untuk manajemen kegiatan, manajemen waktu. Maka anak-anaknya akan terbiasa dengan dikuatkan profil pelajar Pancasila, dikuatkan untuk ikut kegiatan di organisasi, ataupun nantinya mereka ketika lulus sudah siap untuk bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Ya, sesuai dengan tagline-nya juga BMB kan. Bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Nah, ini sangat penting sekali karena memang profil pelajar Pancasila menjadi salah satu pokok utamanya, tetapi lain-lainnya yaitu dari kegiatan di luar pembelajaran, yaitu
ekstra ataupun organisasi tadi di OSIS atau pramuka seperti itu. Oke, sip. Nih yang terakhir Pak sebelum closingan nih. Ya. Kira-kira ada pesan dan kesan nggak yang mau disampaikan ke penonton secara umum? Oh iya. Kira-kira. Oke, jadi gini, kalau kita berbicara tentang profil pelajar Pancasila, memang kan kita ini kan orang Indonesia nih. Dasar negaranya adalah Pancasila nih kan. Ya harus kita menjadi manusia yang memiliki dan menjiwai. Kalau kita berbicara menjiwai ini kan harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila, dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini yang memang harus kita jiwai semuanya. Maka dari itu, supaya kita terhindar dari hal-hal yang mungkin seperti radikalisme, seperti hasutan-hasutan untuk memecah belah, yuk semuanya kita berjalan bersama untuk selalu menegakkan panji-panji nilai-nilai Pancasila sebagai ruh atau nafas masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Itu yang menjadi semangat, harus menjadi semangat hidup kita. Itu aja. Terima kasih Pak Taufik sudah mau hadir di studio podcast. Iya. Untuk Pak Taufik kira-kira punya Instagram nggak Pak? Ada Instagramnya. Apa Pak bisa disebutkan? Biar di follow nanti yang nonton. Lumayan Pak. Kalau Instagramnya itu Taufik ya, Taufik_19 ya. Taufik_19 ya. Oke ya penonton boleh di follow Instagramnya Pak Taufik ini, Bapak keren kita kesiswaan di SMK Swadaya Semarang. Dan cukup sekian podcast pada hari ini. Nantikan podcast selanjutnya. Tetap stay tune di podcast SMK Swadaya Semarang. Kreatif, inovatif, dan produktif. Semangat.